Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan materi pembahasan tentang asam karboksilat. Di kesempatan yang lalu kita sudah bahas dua hal tentang asam karboksilat, mulai dari penamaannya, struktur molekulnya. Untuk yang berikutnya sifat fisika. Pada pembahasan kali ini akan kita bahas sifat kimia dari asam karboksilat. Kan yang lalu kita telah bahas nih bagaimana asam karboksilat itu, kemudian rumus molekulnya bagaimana, kemudian bagaimana tata penamaannya yang asam alkanoat ini, lalu kemudian sudah dikenali seharusnya contoh-contoh asam karboksilat yang biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang berikutnya sudah dibahas pula di pertemuan kedua tentang sifat fisikanya. Apa yang berpengaruh terhadap wujudnya, kelarutannya dalam air atau kelarutannya dalam pelarut yang lain, serta perbedaan titik didih dari setiap asam karboksilat. Fokus kita hari ini adalah membahas yang terakhir nih, sifat kimia dari asam karboksilat. Di pembahasan yang lalu, mudah-mudahan bisa dipahami kenapa sih masing-masing asam karboksilat dari bahan ini berbeda-beda sifatnya. Misalnya saja kalau kita bandingkan asam semut dengan cuka, itu titik didihnya beda, lebih tinggi asam cuka. Kan udah kita bahasnya, mudah-mudahan masih diingat. Titik didih berbeda ini karena C-nya lebih panjang. Semakin panjang C-nya, maka titik didihnya itu semakin tinggi. Ini 1, ini 2 lebih tinggi, ini 3 lebih tinggi lagi, ini 6 lebih tinggi lagi. Lalu faktor yang lain sih kemudian ikatan hidrogen ya. Misalnya C-nya sama-sama 3 nih, ini 3 asam propanoat, kemudian ini asam hidroksi propanoat. Asam hidroksi propanoat. Harusnya lebih tinggi asam hidroksi ya. Mungkin ada penjelasan lain. Tapi intinya yang lain juga pengaruh faktor jumlah atom C-nya. Wujudnya itu semakin panjang C-nya maka semakin kental, bahkan hingga padat nih. Jadi yang C-nya pendek masih cair, kalau C-nya sudah panjang, sudah makin kental, bahkan padat seperti di asam sitrat. Selain karena pengaruh ikatan hidrogen juga. Begitu juga dengan kelarutan. Kalau panjang atom C-nya semakin panjang, ini berbanding terbalik ya. Kelarutan dalam air semakin menurun. Jadi awalnya kalau dia larut sempurna, ini kalau C-nya sudah semakin panjang, ini kelarutannya sudah terbatas. Nah, oleh adanya gugus fungsi tambahan yang polar, kelarutannya tentu meningkat ya. Tuh, mudah-mudahan bisa dipahami dan masih diingat. Lalu ini kita review saja sedikit karena kan sering kita bahas sih di molekul-molekul kimia. Kenapa titik didihnya tinggi? Selain karena faktor atom C-nya yang berpengaruh itu bisa terbentuk ikatan hidrogen atau tidak. Apa itu ikatan hidrogen? Tinjauannya sesuai dengan definisinya kalau kalian perhatikan. Itu dua molekul, jadi molekulnya itu harus dua. Misalnya molekul air, berarti molekul airnya dua. Ini ether, di metil ether ini molekulnya dua. Kalau ikatannya antara yang dirinya sendiri, berarti kan itu bukan ikatan hidrogen, itu ikatan kovalen. Misalnya O dengan C, C dengan H ini ikatan kovalen. Yang kita maksud ikatan hidrogen ini, ikatan antara dua molekul atau lebih, baik dengan dirinya sendiri, maksudnya dengan sesamanya, maupun dengan yang lain. Misalnya ini yang lainnya, air dengan etanol. Baru disebut dua nih, air 1, etanol 1, berarti dua molekul. Kapan bisa terbentuk ikatan hidrogen? Jika dua molekul ini punya syarat yang sini. Salah satunya misalnya molekul 1 punya H yang terikat pada unsur elektronegativitas tinggi. Ini kan hanya banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi ke 6 ini tidak semuanya memenuhi syarat. H yang mana? H yang terikat pada unsur elektronegativitas tinggi. C dengan H itu sama-sama rendah elektronegativitasnya, berarti C, H ini terikat ke C, H ke C, H ke C, H ke C, berarti yang ini semua yang 5 ini tidak memenuhi syarat untuk bisanya terbentuk ikatan hidrogen. Yang mana yang bisa? H yang ini nih, yang ke-6, yang terakhir. Karena H yang ini
terikat pada unsur elektronegativitas tinggi. Atau H yang ini nih, kalau di air akan ada dua H-nya. H ini memenuhi syarat nih. H ini terikat pada unsur elektronegativitas tinggi. Jadi di sini bisa terbentuk ikatan hidrogen nih. Kenapa? Karena selain dia sendiri sudah memenuhi syarat, nah syarat keduanya lagi terpenuhi. Molekul yang lain atau molekul 2, misalnya ini sebagai molekul 2, punya unsur elektronegativitas tinggi. Ada nih O. O ini elektronegativitasnya tinggi. Maka bisa terjadi ikatan hidrogen nih, H dengan O. Antar molekul, ini molekul etanol, ini molekul air. Keduanya bisa berinteraksi membentuk ikatan hidrogen. Beda halnya dengan ini dimetil ether. Nah, misalnya kita anggap yang di atas ini molekul 1. Molekul 1 punya H? Iya, 6. Namun, ada nggak yang memenuhi syarat? Enggak. Kenapa? Karena ke-6 H yang ada di sini terikat ke C. C ini elektronegativitasnya rendah, sehingga tidak memenuhi syarat yang ini. Syarat yang molekul H itu terikat pada unsur elektronegativitas tinggi. Meskipun syarat kedua punya unsur elektronegativitas tinggi, tapi kan molekul satunya tidak memenuhi syarat. Itu pun kalau kita lihat sebenarnya ini O ini meskipun dia elektronegativitas tinggi, ini tidak membentuk momen dipol. Ini tidak polar ya. Kenapa? Karena tertarik ke arah yang sama dengan kekuatan yang sama, sehingga tidak terbentuk momen dipol. Akibatnya ini tidak bisa terbentuk ikatan hidrogen. Jika tidak terbentuk ikatan hidrogen, titik dininya cenderung sangat rendah. Selain karena C-nya pendek, nih memang tidak bisa berinteraksi satu sama lain. Beda halnya air, meskipun dia 18 massa molekul relatifnya, tapi sesama air itu bisa berinteraksi terus menerus satu sama lain membentuk ikatan hidrogen yang sangat banyak di antara molekul airnya, sehingga titik didihnya bisa sampai 100. Kalau etana ini nggak bisa nih, C-nya semua terikat ke C, H-nya terikat ke C. Itu ikatan hidrogen. Nah, kita bahas mulai yang pertama. Sifat dari asam karboksilat yang pertama itu dia itu asam ya. Kenapa asam? Karena dia membentuk ini nih, konsentrasi HH+. H+ ini kan membawa asam nih. Jadi kalau dia bercampur dengan air, dan memang juga asam asetat ini jarang dijumpai dalam bentuk murni 100%. Biasanya selalu ada airnya. Ya paling kalau kita dapat asam asetat glasial mungkin 96 atau sampai 99%. Kalau kita campurkan dengan air, itu sudah langsung terionisasi ya, CH3CO- DH3+, atau kita sederhanakan jadi H3H+ ini. Sehingga dia asam. Jadi asam karboksilatnya ini bersifat asam. Kenapa? Bisa terionisasi membentuk H+. Ini asam ya. Lalu sifat kimia yang kedua. Asam karboksilat ini bisa mengalami reaksi netralisasi. Ya, basicnya karena dia asam yang tadi sebelumnya ya asam lemah, ini asam lemah ya. Jika direaksikan dengan basa, tentu jadi garam ya. Ini misalnya CH3COOH asam etanoat, kita reaksikan dengan basa NaOH, nanti jadi garam natrium etanoat, atau nama lainnya biasa disebut juga garam natrium asetat. Natrium etanoat ini ya seperti umumnya reaksi asam basa, asam tambah basa jadi garam dan melepaskan satu molekul air. Contoh yang menarik lainnya, basa dalam bentuk basa organik, molekul NH3. Nanti NH3 ini masuk membentuk garam ya ke dalam asam benzoat. Ini asam benzoat ya, struktur siklik dari suatu asam karboksilat. Ini asam karboksilat ini COOH. Gampang dilihatnya sih digabungkan aja ya ini. Jadi misalnya kita contohkan apa yang lainnya, mudah-mudahan bagus pointernya. Misalnya kita bikin asam propanoat, C-nya 1, 2,
3. Ini OH. Ini OH ini OH ya. Tambah NOH. KOH misalnya. KOH. Waduh, parah nih. Bikin reaksinya kayak begini aja nih. Nanti jadinya CO, O-nya tetap, K-nya masuk nih, K plusnya ya. Nih. Sisanya digambar ulang. Kan yang lepas H, sisanya di sini ada OH. Itulah yang jadi air. Nanti dilatih aja kembali masing-masing ya. H2O. Nah, nanti seberapa panjang pun C-nya ini ya bikin aja. Misalnya dia asam lemak, itu jadinya garam sabun ya. Kalau C-nya panjang dibuat aja panjang, berapapun panjangnya. Kalau ada fungsi tambahannya dibuat aja gitu ya, apapun itu. Intinya reaksinya di asamnya ya, asam karboksilatnya. Gampang kok ini. Lalu sifat reaksi yang ketiga. Nah, ini agak banyak nih. Kita batasi saja untuk sifat yang ketiga. Ini adalah reaksi pembentukan turunan asam karboksilat. Asam karboksilat ini kita bisa anggap saja sebagai molekul induk. Dia itu bisa membentuk berbagai macam turunan asam karboksilat. Kita batasi saja 4. Yang pertama, asil halida. Lalu yang kedua, anhidrida asam. Kemudian yang ketiga, ester. Yang keempat, amida. Dari asam karboksilat, kita anggap saja ini sebagai molekul induknya. Asam karboksilat ini jika direaksikan dengan molekul lain bisa membentuk turunan-turunannya. Kalau dia direaksikan dengan bereaksi yang sangat kuat, nanti jadinya asil klorida. Atau direaksikan dengan bereaksi yang sangat kuat, itu jadinya anhidrida asam. Direaksikan dengan apa nih ya, alkohol, jadinya ester. Direaksikan dengan amina, jadinya amida. Sebenarnya ini skematisnya adalah skematis urutan reaktivitas. Jadi maksudnya gimana reaktivitas? Dari atas ke bawah itu mudah terbentuk. Jadi kalau dari asil halida itu gampang sekali dirubah menjadi anhidrida asam, apalagi jadi amida. Namun sebaliknya, kalau dari bawah ke atas, dari asam karboksilat menjadi asil halida, tentu itu kondisinya dalam reaksi biasa tidak bisa ya. Artinya harus dipaksakan atau menggunakan pereaksi yang sangat kuat. Kan secara filosofis itu semua maunya ke arah yang stabil ya, yang reaktivitasnya rendah. Ini kalau reaktivitasnya itu reaktif sekali di atas, berarti kan tidak ada mau ya secara alamiah molekul itu mau menjadi tidak stabil. Secara alamiah semua maunya menjadi lebih stabil atau reaktivitasnya paling rendah. Jadi artinya bagaimana? Jika asam karboksilat ini akan dibuat menjadi asil klorida atau anhidrida asam, tentu perlu kondisi yang sangat besar untuk energi yang diperlukan, atau perlu bereaksi yang sangat kuat. Boleh jadi harus dipanaskan, bereaksinya harus spesifik yang sangat keras gitu. Tapi kalau dari atas ke bawah, misalnya dari asil halida menjadi di bawahnya ini, itu kondisi reaksinya bisa reaksinya suhu kamar saja. Apalagi misalnya hasil klorida menjadi anhidrida asam, gampang. Bahkan menjadi amida itu baru ditetes langsung terbentuk produknya. Nih. Itu maksudnya reaktivitas ya. Dari atas ke bawah semakin stabil. Artinya kalau dibuat dari atas ke bawah itu mudah kondisinya. Langsung reaksi kimia biasa. Dicampur saja kondisi ruangan, suhu ruangan. Tapi kalau dari bawah ke atas ini amida,
mau dibuat ester itu susah sekali dengan kondisi biasa, apalagi mau dibuat amida menjadi asil klorida, itu sepertinya mustahil. Tapi kebalikannya dari atas ke bawah itu mudah. Nah, kita kembali ke fokus pembahasan kita bahwa asam karboksilat ini bisa membentuk turunannya 4, asil klorida, anhidrida asam, ester, dan amida. Akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya satu persatu turunan ini, penamaannya, sifat fisika, sifat kimianya, dan lain-lain. Namun yang hari ini kita fokus dulu bagaimana sih reaksinya jika dia dibuat dari asam karboksilat. Ya, tentu tidak mudah ya untuk yang membuat yang asil klorida dengan anhidrida asam. Ini tidak ada di alam ya. Kenapa? Karena dia reaktif ya. Kalau jadi berubah lagi menjadi bentuk yang lain, mungkin jadi ester, jadi amida, atau kembali menjadi asam karboksilat, karena tidak stabil dalam kondisi ini. Jadi ini hanya dijumpai di lab. Di alam tidak ada ya. Nih. Kenapa ya? Reaktif dia ya. Yang reaktif di alam itu langsung berubah kembali kondisinya. Minimal jadi asam karboksilat kembali atau jadi molekul lain karena ketemu dengan molekul lain di alam. Asil klorida atau asil halida dengan anhidrida asam tidak dijumpai di alam. Hanya kondisi sementara di lab untuk membuat molekul lain. Ini sama saja artinya, ini urutan reaktivitas ya. Jadi yang paling reaktif itu asil halida, anhidrida asam, ester, amida. Ini asam karboksilat kita anggap saja sebagai molekul induknya. Kita mulai yang pertama, asil halida. Asil halida ini kan dia paling reaktif nih, yang paling atas. Jika dibuat dari asam karboksilat, perlu kondisi yang sangat diperhatikan. Salah satunya adalah penggunaan pereaksi yang sangat kuat. Pereaksi ini jauh lebih kuat dari HCl, H2SO4 ya, sangat reaktif. SOCl2, tionil klorida. Ini pereaksi khusus, tentu membuat asil halida banyak sumbernya ya, tapi yang kita fokuskan hari ini membuatnya dari reaksi bahan dasar, reaksi induk, bahan induk asam karboksilat. Untuk reaksinya, ini misalnya asam benzoat oleh tionil klorida, itu Cl-nya masuk menggantikan OH yang ada di sini ya. H yang ada di sini. Kemudian hanya itu lepas membentuk HCl dan SO2. Ini gas, sedangkan HCl-nya ini bekerja dalam kondisi ini kondisinya harus lebih safe dibandingkan kalau kalian punya kebiasaan bekerja dengan asam sulfat atau HCl. Kenapa? Karena ini semua gampang menguap ya. Ini juga gampang menguap nih. Jika ini menguap dan sampai ke hidung dengan serta-merta langsung bereaksi dengan air ya. Ini. Karena di mukosa hidung kita itu kan penuh dengan air. Akibatnya apa? Nih. Ini langsung terbentuk kembali. Jadinya ini nih. Jadinya HCl, jadinya asam karboksilat. Jadi terbentuk tuh asam tuh di hidung. Jadi sangat berbahaya ini. Nah, itu reaksinya. Jadi apapun asam karboksilatnya, nanti perhatikan saja COH-nya masuk SOCl2-nya. Contoh, kita buat latihan lagi, misalnya asam butanoat gitu ya. 1, 2, 3, 4. Ini C-nya 4. Asam butanoat. Ini COH-nya. Kita reaksikan dengan SOCl2. Nanti latihan juga nanti ya, latihan apapun asam karboksilatnya, masukkan aja reaksinya gini. Kita bikin reaksi dasarnya saja. Kita tidak sampai bahas mekanisme reaksinya ya. Yang basic-basic aja dulu. Sebagai dasar SOCl2. Itu jadinya gambar ulang saja nih nih. C-nya kan 4. Gambar ulang. Lalu ini hasilnya. Lalu masukkan satu Cl ini masuk sini. Nah, maka jadilah butanoil klorida. Sisanya nih, H yang lepas itu jadi HCl dan melepaskan
SO2. Nggak usah dibikin setimbang ya. Setimbang samakan aja persamaannya. Itu. Jadi kalau asam karboksilatnya panjang ya dibuat aja di sini berubah ya. Nih, berapapun panjangnya, atau ada gus fungsi tambahan apa. Nanti dasar reaksinya seperti ini. Ya. Itu hasil halida. Molekul ini sangat reaktif. Jadi membuatnya juga nggak bisa dengan sembarangan kondisi. Reaksinya spesifik pakai HCl2. Ini jauh lebih kuat dari HCl dengan H2SO4. Lalu yang kedua, anhidrida asam. Anhidrida asam juga ini tidak dijumpai di alam. Hanya dalam kondisi sementara. Kenapa? Dia sangat reaktif juga. Nah, anhidrida asam itu dibuat dari mana? Dari sini juga. Asam karboksilat. Nah, itu bisa dibuat dari asil halida. Ini asil halida ya. Nah, jadi kalau mau dibuat nanti anhidrida asam itu bayangannya adalah 2 asam karboksilat digabungkan. Jadi R, ini R, kita gambar dulu saja R, udah. Lalu CO-nya gambar ulang, sama. Kemudian O-nya ini melepaskan H. H yang kita maksud itu yang ini ya, ini. Dia berinteraksi dengan diserang oleh sel. Sel ini yang masuk ke sini. Nah, karena dia masuk, sel ini yang mengikat H gitu ya, jadinya HCl. Sedangkan sisanya C ini diserang oleh oksigen sini, bergabung. Nanti digambar ulang saja, O-nya masih masuk, kemudian langsung lanjut ke C. C, ini O digabungkan ya. R ini ya kita perhatikan saja berapa panjang C-nya ya. Digambar ulang saja. Lepas HCl. Contoh yang lain kita misalkan buat latihan asam propanoat. Butanoat lagi ya, C-nya. Misalnya COOH. Seandainya bisa nulis-nulis ya. Ini misalnya punya gus metil ya. Ini artinya asam 1 2 3 metil 3 metil apa nih, 1 2 3 4 butanoat. Kita reaksikan dengan asil halida. Asil halida itu kita balik aja ya. Misalnya asil halidanya brom. Nah, CO. Misalnya dia C-nya 3. Berarti ini 1 2 3. Berarti namanya propanoil bromida. Gampang dibikin reaksinya, BR-nya itu ikatkannya aja dengan H. Nah, nanti jadinya lepas sebagai HBr. Sisanya digabungkan saja tuh. Ini gambar ulang saja nih. Ini butanoatnya mengikat O, lalu C ini kan yang di sini masih punya O. Nah, langsung terikat ke C yang sini. C yang ini kan C-nya 3 ya. Ini 1 2 3. 1 2 3. Nah, jadilah ini ya. Jadi modelnya itu dia COC ya kalau anhidrida asam. COC gini, lalu di C-nya itu kan karbonil ya, CO. Ini ciri-cirinya dari anhidrida asam, 2 hasilnya. Kiri kanan ya, nanti dilatih aja bikin reaksinya apapun panjang C-nya. Saya ulang, anhidrida asam ini dibuat dari asam karboksilat dengan asil halida. Dia berada di urutan reaktivitas yang kedua, tidak dijumpai di alam.
dalam reaksi sementara saja. Lalu yang ketiga, kalau ester, molekul-molekul harum alamiah ini itu bisa dibuat dan banyak dimanfaatkan untuk pembuatan bahan pengharum. Ester ini harum ya. Nanti reaksi dasarnya sama saja sih. Jika ada asam karboksilat, kita reaksikan dengan alkohol. Nanti reaksinya R-nya ini tulis ulang aja tuh, RCO, ini CO-nya. Lanjut saja. Lalu O-nya itu dari mana? Yang lepas itu dari alkohol ya. Ini. Jadi OH-nya ini lepas bersama H di sini. Inilah yang lepas sebagai H2O. Sisanya digambar ulang O R. Ini OR. Nah. Jadi enak nih. Intinya sih bagusnya lepas saja tuh H2O-nya, sisanya gabungkan. Misalnya asam propanoat, ini butanoat lagi ya. Terlanjur C-nya 4. CO OH. Misalnya ada gugus tambahan OH di sini, berarti dia 3 hidroksi asam 3 hidroksi butanoat. Kalau kita reaksikan dengan etanol, C-nya 2 mengikat OH. OH yang di sini lepas sebagai berikatan dengan H dari alkohol, jadinya H2O. Sisanya digambar ulang saja tuh. Menjadi ester. Kemudian kan kayak gini. Sananya bisa nyoret-nyoret ya. Nanti bikinnya gampang kok ini. Sisa dibuatkan, ini O-nya tulis ulang saja 1 2. 1 2. Ini esternya. RCOOR ya. Ini ester. Bisa perhatikan C-nya berapa panjangnya. Kalau pendek ya pendek, berarti kalau panjang panjang. Ini OH-nya belum dituliskan, tulis kembali sini. Di atom C nomor 3 ada OH. Maaf ya, coretannya jelek nih, nggak bisa laptopnya nyoret-nyoret. Nanti latih lagi. Jadi ester ini molekul urutan ketiga yang sudah stabil di alam. Asam karboksilat bisa dimanfaatkan untuk membuat ester dengan cara direaksikan dengan alkohol. Ester sendiri akan kita bahas detail di pembahasannya sendiri. Ini hanya tinjauan bagaimana si ester dibuat dari asam karboksilat atau bagaimana reaksinya asam karboksilat. Yang terakhir, amida. Amida sebagai molekul turunan asam karboksilat yang paling stabil di antara ketiga yang lainnya tadi, itu dibuat dari tinjauannya asam karboksilat dengan molekul yang ada NH2-nya. Amina. Misalnya amina sederhana itu, ini kita bahas dulu ya. Reaksinya itu kurang lebih sama saja ya. Jadi H yang ada di sini akan diikat nih, ini RCO-nya ya, bergabung dengan H N ke sini. N yang ini terikat ya ke O. Nanti RCO N ya, sedangkan R-nya tetap, tidak ada yang lepas ya, dan hanya itu masuk ke sini. Kita contohkan yang lain saja nih. Misalnya kalau kita tulis CH3 C, aduh jelek banget nih, CO OH. Ini karena keterbatasan saja, mohon dimengerti. Misalnya amina sederhananya itu NH3N H3. Ini hanya satu.
ini hanya 2, ini hanya 3. Nah, nanti hanya ini salah satunya lepas ya, melepaskan, lepas sebagai air. Sisanya gabung CH3 ini ya, CH3 ya, TCO. Nanti kalau lihat video ini dicoret-coret langsung di bukunya sebagai contoh latihan. Nah, nanti langsung ke sini karena kan sudah lepas nih, TN H2. RCON inilah yang kita sebut amida. Ini namanya etanamida. Ya. Jadi kalau ini N-nya di sini panjang, ini R-nya misalnya CH3 CH3, CH2 CH3. Ya enggak ngaruh ya. Ini etanamina ini. Nah, bisa dibikin saja sama persisnya di sini CH2 CH3. Nah, gitu maksudnya. Nanti lepas sebagai air. Itu amida. Membuat amida ini tentu lebih mudah dari asam karboksilat menjadi jadi ester. Kenapa? Karena amida lebih stabil. Jadi pada saat asam karboksilat direaksikan dengan amina, di suhu kamar pun bisa nih terbentuk amidanya. Karena dari asam karboksilat menjadi amida itu lebih stabil amida. Tentu asam karboksilatnya mau dong kalau menjadi lebih stabil. Sebaliknya dari amida kembali menjadi asam karboksilat perlu kondisi yang lebih tinggi. Misalnya harus dipanaskan dulu baru dia reaksinya bisa balik. Latihan-latihan reaksi ini silakan dicoret-coret sendiri di catatannya untuk lebih memahami reaksinya ya. Untuk lebih pemahaman, ini sebagai kesimpulan, nanti asam karboksilat ini kan kita anggap saja sebagai molekul induk. Dia bisa membentuk turunan-turunannya, anhidrida asam, asil halida paling atas ya, anhidrida asam, ester dan amida. Ini. Kalau kita lihat skematisnya, kan asam karboksilat kalau menjadi asil halida sulit ya. Kemudian jadi anhidrida asam juga sulit. Tapi kalau dari asil halida ke bawah itu lebih enak. Asam karboksilat jadi amida itu gampang. Nih, kalau dari amida naik ke atas sulit sekali. Bahkan mustahil ini amida jadi asil halida ya. Jadi kalau amida menjadi asam karboksilat itu perlu pemanasan pada suhu tinggi. Begitu juga dengan ester menjadi kembali asam karboksilat kalau dipanaskan. Makanya parfumnya tuh nggak boleh dipanasin ya, menjadi kecut. Atau kalian punya parfum di mobil yang harum-harum bau apel atau bau buah, itu kalau kena panas atau kalian parkir di jalan, itu sebentar jadi kecut tuh kondisi ruangan mobilnya. Kenapa? Karena asam karboksil ester yang sudah terbentuk itu kena panas matahari, terurai kembali menjadi asam karboksilat. Reaksinya nanti jadi reversible. Awalnya dibuat dari asam karboksilat menjadi ester aroma apel. Tapi aroma apelnya ini kalau kena panas matahari di mobil atau di dashboard mobilnya itu kembali jadi kecut. Nah, itulah kenapa hindari aja lah bau-bau apel di mobilnya. Kan lama-lama pasti jadi kecut. Kenapa? Karena begini reaksinya balik ya. Meskipun ya harus panas ya, tapi kan kita selalu kena panas tuh mobilnya. Itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk pemahaman dan lebih bisa membuat reaksi-reaksinya, masing-masing harus buat ya. Latihan membuat turunan asam karboksilat, reaksi turunan asam karboksilat. Kan ada 4, asil halida, anhidrida asam, ester dan amida. Masing-masing ini buat 3 reaksinya. Kalau bertanya, apa asam karboksilatnya Pak? Ya, bikin sendiri aja bebas. Moconya berapa, gugus fungsinya apa. Sekreasi mungkin masing-masing. Nah, seperti biasa, agar lebih yakin saya bahwa bisa membuatnya, salah satunya dari kan yang jadinya 3 kali 4
berarti 12 reaksi. Dari 12 reaksi itu rekam ya penjelasannya bagaimana kalian memahami. Membuat reaksi ini begini caranya, begitu saja, singkat ya. Kemudian yang terakhir di pertemuan berikutnya gantian ya presentasi. Presentasinya itu kita bagi menjadi 8 kelompok. 8 kelompok, masing-masing 4 orang secara berurutan sesuai absen. Jadi 1 sampai 4 kelompok 1, 5 sampai 8 itu kelompok 2 sampai dengan 32. Kalau ada nomor absen 33 masukkan ke kelompok 7. Kalau ada absen 34 jadinya kelompok 8. Kelompok 15 itu tugasnya nanti menjelaskan itu asam karboksilat kalau mau dibuat dengan cara isolasi atau diambil dari bahan, bagaimana sih membuatnya? Kan di buah itu ada yang kecut-kecut ya, itu bagaimana caranya diambil, kecuali sitrat ya, nanti ada caranya sendiri. Tugasnya kelompok 15. Nanti paling bedanya dari bahan apa, dari buah apa gitu yang beda. 26, kuncinya fermentasi. Jadi yang manis-manis itu bisa difermentasi jadi kecut. Kecut itu asam karboksilat. Bagaimana sih membuatnya? Kelompok 3 dan 7 ini khusus. Yang kecut-kecut di buah lemon atau citrus lemon itu bagaimana mengambil bentuk asam sitrat murninya sampai dapat padatannya. Kelompok 48 ini membuat asam karboksilat bukan dari bahan alamiah tapi secara reaksi kimia. Misalnya yang pernah saya singgung dari metanol atau dari bahan lain. Atau mungkin kalau sudah terlalu banyak mungkin ada asam oksalat gitu ya. Bagaimana sih asam oksalat dibuat? Slide-nya nggak usah terlalu panjang, nanti minimal 1 slide bikin judul dengan namanya. Lalu yang berikutnya prosedurnya saja. Lalu yang berikutnya reaksinya saja. Nanti sekitar 4-5 slide ini yang kalian jelaskan untuk materi ajar kita di pertemuan berikutnya. Nanti saya tunjuk siapa yang duluan kita bahas, kita diskusikan. Nanti videonya kalian share untuk kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.